Anak laki-laki ini bernama Josh Foreman. Siang itu di tahun 1960, ia dan keluarganya sedang menempati tempat tinggal barunya di kota Texas. Namun ketika Josh dan 4 saudaranya memasuki rumah itu, mereka tampak kecewa karena rumahnya sangat kotor dan tidak ada saluran listriknya. Ibu George yang merupakan janda dan harus menghidupi 5 anaknya, lalu meminta maaf karena ia tidak bisa memberikan tempat tinggal yang layak untuk George dan 4 saudaranya. Keluarga George adalah keluarga yang kurang mampu. Bahkan, malam itu ketika mereka makan malam, mereka harus rela membagi satu burger untuk 5 orang. Meskipun demikian, sang ibu tetap menyuruh anak-anaknya untuk selalu bersyukur atas apa yang telah mereka terima. Heavenly Father, thank you for this food. You know exactly what this family needs. Amen. Amen. Keesokan harinya, saat George berada di sekolah barunya, ia mendapat perilaku yang kurang baik dari gurunya ketika gurunya tahu kalau George adalah orang miskin. Bahkan, untuk menjawab pertanyaan dari gurunya, George tidak diberikan kesempatan. Siangnya, saat semua murid sedang menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah, George terlihat hanya duduk melihat teman-temannya yang sedang makan. Di momen itu, salah satu temannya menghina George dengan mengatakan kalau George adalah anak orang miskin, sehingga ia tidak mampu membawa bekal ke sekolah. Dan akibat penghinaan itu, George ditertawakan oleh semua murid yang ada di sana. What's wrong? Can't you even afford a piece of bread? George should change his name from Foreman to Poor Man. It's Foreman. Merasa muak dengan hinaan yang tidak kunjung berhenti, George akhirnya memberi pelajaran pada temannya itu. Akibat kejadian itu, George dikeluarkan dari sekolahnya. Beberapa tahun pun berlalu. George kini sudah tumbuh dewasa. Namun karena ia tidak mendapatkan pendidikan, George hanya menjadi pengangguran dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencopet. Suatu malam saat George sedang berada di depan bar bersama temannya yang bernama Teddy, George mempunyai rencana akan merampas dompet milik seseorang yang sedang mabuk. Dan setelah lama menunggu, George dan Teddy melihat seorang pria yang sedang mabuk parah keluar dari bar. Melihat kesempatan itu, mereka berdua langsung menghampirinya. Setelah korban berhasil dijatuhkan, George merasa kaget karena ternyata orang yang sedang dirampas adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Sehingga malam itu George dan Teddy langsung menjadi buronan para polisi. Karena panik dari kejaran polisi, George lalu bersembunyi di sebuah safety tank. Bahkan, untuk menghindari penciuman dari anjing pelacak milik polisi, George sampai melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran manusia. Setelah polisi yang mengejarnya pergi, George lalu memutuskan untuk pulang. Di perjalanan ia melihat iklan tentang program pemerintah yang akan memberikan keterampilan bagi para pengangguran. Melihat iklan tersebut, George merasa tertarik untuk mengikutinya. Dan sesampainya di rumah, George lalu membicarakan rencananya untuk mengikuti program pelatihan pada ibunya. Mendengar rencana George, ibunya merasa sangat bahagia. Ia pun lalu mendoakan agar George menjadi orang yang sukses. Then do it right, George. Finish what you started this time. I will. Beberapa hari kemudian, George sudah sampai di tempat pelatihan. Siang itu sambil diberikan seragam, seorang pengelola di tempat pelatihan membacakan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi George selama ia berada di tempat pelatihan. Dan setelah itu, George masuk ke kamarnya untuk istirahat. Sebelum istirahat, ia sempat membuka tas yang dibawanya. Dan di momen itu, George merasa sangat bahagia karena ibunya telah memberikan hadiah berupa sepatu baru untuknya.
Hari-hari pun terus berlanjut. Suatu siang saat George akan pergi ke tempat latihan, ia begitu marah karena sepatu pemberian ibunya telah dicuri. Desmond yang merupakan teman satu kamar George mencoba menenangkannya. Ia lalu mengajak George untuk makan siang bersama. Di kantin siang itu, saat George sedang makan, ia tidak sengaja melihat sepatunya yang hilang sedang dipakai oleh salah satu pria di tempat pelatihan. Beruntungnya saat George akan menjatuhkan pria itu dari jendela, seorang pengelola tempat pelatihan yang bernama Brodus datang dan menyelamatkan pria tersebut. Dan akibat perkelahian itu, George dianggap telah melanggar peraturan di tempat pelatihan, sehingga ia langsung dikeluarkan oleh Brodus. Meskipun George sudah berusaha meyakinkan Brodus dengan mengatakan kalau perkelahian dengan pria tersebut disebabkan karena pria itu mencuri sepatunya, Brodus tetap mengeluarkan George dengan alasan George telah merusak pintu asrama. Meskipun demikian, Brodus yang merupakan mantan petinju dan ia melihat kekuatan pukulan George yang luar biasa, lalu membawanya ke tempat latihan tinju. Sesampainya di depan tempat latihan, Brodus menawarkan pada George apakah George mau menjadi petinju. Mendengar penawaran itu, George pun menerimanya. Keesokan harinya, Brodus yang ingin melihat kemampuan bertarung George lalu mengadakan pertandingan uji coba. Siang itu Brodus mempertemukan George dengan seorang petinju bernama Royce. Let's go. Come on, fight. Meskipun Royce mempunyai postur tubuh yang lebih kecil dari George, namun karena ia sudah menguasai teknik tinju, maka ia dengan mudah menghindari pukulan George. Bahkan, Royce dengan mudah mengalahkan George dengan beberapa pukulannya. Karena kekalahan itu, semua orang yang ada di sana lalu meneriakinya dan menyuruh George untuk keluar dari ring. George yang merasa emosi mendengar ejekan dari semua orang yang ada di sana, ia lalu keluar dari ring dan melakukan sesuatu hal yang membuat semua orang di sana terdiam. Brodus yang saat itu melihat George begitu putus asa, lalu menemuinya dan berjanji pada George kalau ia akan melatih George menjadi petinju profesional. Dan keesokan harinya, Brodus mulai melatih George. You got a punch. Do a jab. Throw the other one. He was showing off. He was studying the ring too, off to the side. Suatu siang, George menelpon ibunya di rumah. Di telepon itu, George mengabarkan kalau sekarang ia akan menjadi seorang petinju. Ibunya yang mendengar hal itu merasa senang. Ia juga menasihati George, meskipun George sudah menjadi petinju, George harus selalu ingat pada Tuhannya. Beberapa bulan pun berlalu. Brodus kembali mempertemukan George melawan Royce di atas ring, dan dari hasil latihannya, George dengan mudah mengalahkan Royce. Hari-hari pun berlanjut. Suatu siang, George menemui Brodus di ruangannya sambil membawa majalah tinju. Di majalah itu, George membaca sosok Joe Frazier, seorang juara petinju kelas berat yang telah mempunyai segalanya. Di momen itu, dengan penuh semangat, George mengatakan pada Brodus kalau ia juga akan menjadi juara dunia dan mempunyai kekayaan yang berlimpah seperti Joe Frazier. Melihat semangat George, Brodus merasa sangat senang. Ia lalu menjelaskan pada George kalau George ingin mencapai ke level juara dunia, maka ia harus terlebih dahulu menjuarai beberapa turnamen seperti Golden Glove dan menjuarai ajang Olimpiade. Setelah mendengar hal itu, George menjadi semakin bersemangat untuk berlatih. 1 tahun pun berlalu.
tepatnya di ajang Olimpiade Meksiko tahun 1968. Saat itu Josh yang masih berusia 19 tahun sedang bertanding di babak final melawan petinju Rusia bernama Ionas Cepulis. Di pertandingan itu, Josh terlihat sangat tertekan karena serangan yang dilancarkan oleh Cepulis, sehingga ibunya tidak tega untuk melihat pertandingan Josh. Namun pertandingan itu berubah menjadi milik Josh ketika ia mendapatkan kesempatan untuk mendaratkan pukulan kerasnya ke wajah Cepulis. The fighting corner is turning the table. Landing bomb. He won the gold medal. Setelah kemenangan itu, sambil mengibarkan bendera Amerika, Josh mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari para pendukungnya. Beberapa hari kemudian, Josh kembali ke Texas untuk merayakan kemenangannya. Siang itu, Josh menemui Teddy di depan bar, tempat di mana ia dan Teddy dulu sering nongkrong bersama. Namun ketika ia mengajak Teddy makan, Teddy justru menuduh Josh sebagai pengkhianat karena Josh dengan bangga mengibarkan bendera Amerika saat ia menjadi juara. Teddy lalu memberikan surat kabar pada Josh untuk dibacanya. Saat Josh membaca surat kabar itu, ia melihat begitu banyak warga kulit hitam yang menjadi korban rasisme di Amerika. Di momen itu, Teddy lalu mengatakan pada Josh, "Bagaimana kamu mencintai sebuah negara yang telah menindas saudaramu?" Mendengar kata-kata Teddy, Josh hanya terdiam. Malam harinya, Josh menemui ibunya dan menceritakan kalau hubungannya dengan Teddy telah rusak gara-gara ia mengangkat bendera Amerika. Selain itu, Josh juga meminta restu pada ibunya karena ia akan melanjutkan karirnya sebagai petinju profesional dan meraih gelar juara dunia. Mendengar keinginan putranya, ibunya merasa khawatir akan keselamatan Josh. Namun melihat semangat putranya, ia hanya bisa mendoakan semoga Josh bisa meraih apa yang diinginkannya. Keesokan harinya, Josh kembali ke California untuk berlatih bersama Brodus. Namun saat ia sampai di bandara, ia melihat seorang wanita bernama Paula sedang membaca majalah dengan cover dirinya. Josh yang merasa tertarik dengan Paula lalu menemuinya, dan sejak saat itu, Josh dan Paula memiliki hubungan yang baik. Sesampainya di tempat latihan, Brodus mempertemukan Josh dengan temannya yang merupakan mantan juara dunia tinju kelas berat ringan bernama Archie Moore. Brodus lalu menjelaskan pada Josh kalau Archie akan melatih Josh untuk mempersiapkan Josh di pertandingan kelas berat, dan sejak saat itu Josh menjadi petinju yang tidak terkalahkan. Bersamaan dengan karirnya yang terus naik, suatu malam Josh menelpon Paula. Di telepon itu, Josh memberanikan diri untuk melamar wanita yang begitu ia kagumi, dan akhirnya Josh menikah dengan Paula. Setelah menikah dengan Paula, Josh menjadi petinju yang sangat mengerikan. Ia berhasil meraih kemenangan demi kemenangan yang mengantarkan ia sampai ke pertandingan melawan Joe Frazier. Pada tanggal 22 Januari tahun 1973, Josh menjadi penantang Joe Frazier di Jamaika. Pertandingan malam itu adalah pertandingan Josh untuk merebut gelar juara dunia dari Joe Frazier. Meskipun di pertandingan itu Josh menjadi petinju yang tidak diunggulkan, namun ia tetap percaya diri untuk mengalahkan petinju yang begitu ia kagumi, dan pertandingan itu pun dimulai. Battle, they're underway. Watch out for that, watch out for that. There's big shots by Foreman. Oh, That's it. That's it. Drumming is all over him again. Oh, goes Frazier. Practice. And it's over. Malam itu, Josh berhasil mengalahkan Joe Frazier dan membuat Josh resmi menjadi juara tinju dunia kelas berat. Keesokan harinya, Josh menyewa sebuah hotel untuk merayakan pesta kemenangannya. Di sana juga ada wartawan yang bertanya pada Josh tentang rencana Josh selanjutnya setelah ia menjadi juara dunia. Dan dengan bangga,
Josh mengatakan kalau ia akan membelikan rumah dan mobil untuk ibunya. Setelah itu, Josh bertemu Desmond, teman di pelatihan kerja dulu. Sebagai teman yang bisa dipercaya, Josh lalu meminta pada Desmond untuk menjadi orang yang akan menjaga aset kekayaannya. You want me to be your money man? Setelah pesta berakhir dan Josh akan istirahat, tiba-tiba di kamar hotel Josh ada seorang wanita yang sudah berada di ranjangnya. Dan sejak saat itu, Josh yang begitu tertarik dengan kecantikan wanita tersebut lalu berselingkuh. Pagi harinya setelah mandi wajib, Josh melihat wawancara Muhammad Ali di televisi yang mengatakan kalau ia siap melawan petinju siapapun, termasuk Josh Foreman. Mendengar wawancara Ali di pagi itu yang seakan-akan meremehkannya, Josh menjadi sangat marah. Beberapa hari kemudian di rumah Josh, ia mengundang semua keluarganya untuk merayakan ulang tahun anaknya. Di momen itu, Josh terlihat sangat mencintai putrinya, namun karena perselingkuhannya, Josh menjadi sangat dingin terhadap istrinya. Saat semua makanan telah siap di meja, ibunya menyuruh Josh untuk berdoa dulu sebelum makan. Namun dengan sombongnya, Josh menolak untuk berdoa. Ia juga mengatakan pada semua keluarganya kalau yang membeli semua makanan di meja adalah dirinya, dan itu bukan pemberian Tuhan. Untuk memecah ketegangan siang itu, salah satu saudara Josh yang bernama Mary mengabarkan kalau ia sekarang sedang hamil, sehingga semua keluarga yang mendengar kabar itu merasa sangat bahagia. Setelah itu, Josh bertanya pada Desmond tentang kekayaannya, dan Desmond mengatakan pada Josh kalau ia telah menyimpan uang Josh di dalam saham yang kuat. Di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba telepon rumah berdering. Paula yang mendengar hal itu pun segera mengangkat teleponnya. Namun ia harus merasa kecewa ketika ia mengetahui kalau yang menelpon adalah selingkuhan Josh. Akibat perselingkuhan Josh, hubungan rumah tangga Josh menjadi hancur dan Paula pun pergi meninggalkan Josh. Beberapa bulan pun berlalu. Josh akan bertanding melawan Muhammad Ali untuk mempertahankan gelar juara dunianya. Pertandingan yang diadakan di negara Kongo itu mendapatkan sambutan yang sangat meriah, mengingat pertandingan Josh melawan Ali adalah pertandingan perebutan gelar juara dunia. Siang itu saat Josh memasuki stadion, ia tidak sengaja melihat Muhammad Ali sedang menirukan gaya tinju Josh dengan sedikit candaan. Hitting Joe Frazier? He's big. Where you at? George Foreman ain't no new champ. Josh yang tidak terima dengan sikap Muhammad Ali lalu menghampirinya. Muhammad Ali yang melihat Josh sudah sangat emosi lalu duduk dan menyuruh Josh untuk bergantian menirukan gaya bertinjunya. Namun Josh yang berpikir akan menghajar Ali di atas ring lalu pergi meninggalkan Ali. Setelah Josh pergi, Muhammad Ali langsung berhasil menganalisis kelemahan Josh. Kalau Josh adalah petinju yang mudah terpancing emosinya. Dan malam harinya, pada tanggal 30 Oktober tahun 1974, pertandingan Josh Foreman melawan Muhammad Ali untuk memperebutkan juara dunia pun dimulai. But he and the country have adopted has shocked the world before. He killed that. That's all you got, George? Looking for a place to pouring on the punches to survive. Dari ronde pertama sampai ronde ke-7, Ali terlihat hanya bertahan dan terus memancing emosi Josh. Dan karena Josh adalah petinju yang mudah terpancing emosinya, ia pun langsung memukul Muhammad Ali sampai staminanya habis. Sehingga saat ronde 7 berakhir, Josh terlihat sudah sangat kelelahan. Sementara Ali yang dari awal pertandingan hanya bertahan, terlihat masih mempunyai stamina yang sangat banyak. Dan hasilnya, di ronde ke-8, Ali berhasil mengalahkan Josh dan merebut gelar juara dunianya. He could be in real big trouble. Setelah kekalahan dengan Ali,
Josh kembali ke rumah mewahnya. Namun di sana tidak ada lagi suara Paula ataupun anak-anaknya. Di momen itu, Josh yang merasa rindu pada Paula lalu menelponnya. Di telepon itu, Josh meminta pada Paula agar ia mau kembali dan hidup bersamanya. Namun Paula yang sudah terlanjur sakit hati dengan Josh lalu menolaknya. 6 bulan pun berlalu, namun kekalahan dari Ali masih membuat mental Josh hancur, sehingga Josh membuat sebuah pertunjukan tinju di mana ia akan melawan 5 petinju profesional dalam waktu 1 hari. Saat pertandingan itu dimulai, Muhammad Ali tiba-tiba datang dan menjadi salah satu komentator di pertandingan tersebut, sehingga semua penonton yang ada di sana meneriakkan nama Muhammad Ali. Mendengar nama Ali bergemuruh di tribun penonton, Josh kembali emosi dan menantang Ali untuk bertanding di atas ring. Karena keributan tersebut, pertandingan akhirnya dihentikan dan saat Josh berada di ruang ganti, tiba-tiba ia mendapat kabar kalau Mary sedang di rumah sakit karena mengalami pendarahan. Mendengar kabar itu, George yang begitu menyayangi adiknya pun langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Josh meminta pada keluarganya untuk mendatangkan dokter terbaik untuk menangani Mary. Di momen itu, ibunya mengatakan pada Josh kalau Mary sekarang sudah ditangani oleh dokter kandungan terbaik. Namun untuk saat ini, yang Mary butuhkan hanyalah keajaiban. Dan setelah mengatakan itu pada Josh, ibunya lalu menyuruh Josh untuk berdoa agar Mary mendapatkan keajaiban tersebut. Mendengar nasihat ibunya, Josh akhirnya kembali berdoa untuk keselamatan Mary dan bayinya. Pagi harinya saat Josh ketiduran, ia mendapat kabar dari ibunya kalau Mary dan bayinya selamat. Mendengar kabar itu, Josh begitu senang dan segera menemui adiknya. Di kamar perawatan, Mary mengatakan pada Josh kalau anaknya akan diberi nama Josh Junior. Karena bagi Mary, bayinya bisa selamat karena doa dari Josh. Beberapa tahun pun berlalu. Malam itu pada tanggal 17 Maret tahun 1977, Josh kembali bertanding melawan petinju bernama Jimmy Yong. Namun karena Jimmy Yong meniru strategi Muhammad Ali saat mengalahkan Josh, ia pun dengan mudah mengalahkan Josh. Setelah kekalahan itu, di ruang ganti Josh terlihat sangat frustasi, dan karena banyak masalah yang sedang dihadapi, Josh tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi sangat panas dan jantungnya berdetak sangat cepat. Selain itu, Josh juga mendengar suara aneh yang tiba-tiba masuk ke telinganya, dan akhirnya Josh pun terjatuh dan dinyatakan meninggal dunia. We need to get him up on the table. Namun keajaiban kembali datang. Saat semua orang mengira Josh telah meninggal, di dalam alam bawah sadarnya Josh berdoa dan memohon pada Tuhan agar ia dihidupkan kembali. Dan setelah itu, Josh pun kembali hidup dari kematiannya. 1 tahun pun berlalu. Pada tahun 1978, Josh telah memutuskan pensiun dari dunia tinju. Ia kini lebih memilih menjalani hidupnya sebagai seorang pengkhotbah. Pagi itu saat Josh sedang berkhotbah, terlihat seorang wanita bernama Joan sangat tertarik dengan cara Josh dalam menyampaikan khotbahnya. Ia pun lalu bertanya pada Josh tentang beberapa materi khotbah yang telah Josh sampaikan. You always sat up front. Helps me stay focused on God. How's being a preacher going for you? Real hard. Blessed is the man who remains steadfast. Siang itu saat Josh keluar dari gereja, ia ditemui oleh Brodus dan Brodus meminta pada Josh untuk kembali lagi menjadi petinju. Namun Josh yang telah merasa nyaman menjadi seorang pengkhotbah lalu menolaknya. Brodus yang mendengar penolakan dari Josh pun merasa kecewa dan pergi meninggalkan Josh. Setelah itu Josh pergi ke rumah Muhammad Ali. Saat Ali melihat Josh di rumahnya, Ali yang mempunyai karakter humoris langsung menggodanya. Namun Ali merasa bingung karena Josh yang biasanya marah dengan candaannya, sekarang hanya membalasnya dengan senyuman. Di momen itu Josh lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Ia hanya ingin meminta maaf pada Ali, karena selama ini ia telah menaruh kebencian di dalam dirinya kepada Ali.
Mendengar pengakuan dari Josh, Ali lalu memaafkan Josh dan akhirnya mereka tertawa bersama. Keesokan harinya, Josh pergi ke rumah Paula untuk menemui anak-anaknya dan meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Di momen itu, Paula yang melihat ketulusan di wajah Josh lalu memaafkannya. Hari-hari pun berlanjut. Suatu sore, Josh berkhotbah di pinggir jalan, dan saat orang-orang melihat Josh sedang berkhotbah, mereka menghina Josh sebagai pecundang karena ia telah kalah dari Jimmy Young. Meskipun demikian, Josh tidak marah dan tetap meneruskan khotbahnya. Sementara itu, di tengah-tengah khotbahnya, Josh melihat Joan yang juga berada di sana sedang mendengarkan khotbah Josh. Dan setelah selesai dengan khotbahnya, Josh mengajak Joan untuk makan bersama. Di momen itu, Josh bercerita pada Joan tentang keluarganya yang telah hancur karena kecerobohannya. Dan Joan yang sedang mendengar cerita kehidupan Josh terlihat senyum-senyum sendiri karena sejak saat itu, Joan telah jatuh cinta pada Josh. Setelah itu, Josh mengajak Joan pergi ke sebuah gereja yang sudah lama tidak digunakan. Josh lalu mengatakan pada Joan kalau ia akan membeli gereja itu dan ia akan berkhotbah di sana. Joan yang mendengar rencana Josh pun merasa senang dan sangat mendukungnya. 7 tahun pun berlalu. Josh kini sudah menikah dengan Joan dan dikaruniai 2 orang anak. Suatu hari di gereja tempat Josh berkhotbah, seorang nenek membawa cucunya yang bernama Jalen kepada Josh. Nenek itu lalu meminta pada Josh untuk melatih Jalen bertinju. Mendengar permintaan nenek itu, Josh selalu menyuruh Jalen agar tidak memikirkan tinju, karena bagi Josh akan lebih bermanfaat jika Jalen belajar Bible. Beberapa hari kemudian, saat Josh sedang menikmati waktu luang bersama keluarganya, ia melihat berita perampokan di televisi, dan Josh sangat terkejut ketika ia melihat salah satu perampok itu adalah Jalen. Josh lalu bercerita pada Joan kalau beberapa hari yang lalu, nenek dari salah satu perampok itu pernah memintanya untuk melatih tinju cucunya. Namun karena ia merasa profesi terbaik adalah pastor, maka ia menyuruh nenek tersebut untuk mengajari cucunya dengan Bible. Dan setelah kejadian perampokan itu, Josh menjadi sadar kalau semua orang mempunyai ketertarikan sendiri di bidangnya masing-masing. Dan ia telah berdosa karena ia telah menolak permintaan nenek tersebut, sehingga menyebabkan Jalen terjerumus ke dunia kriminal. Untuk menebus kesalahannya, pada tahun 1985, Josh menyewa sebuah pabrik yang sudah rusak untuk dijadikan tempat latihan tinju secara gratis bagi anak muda yang ingin berlatih. That looks good. Make sure they're not loose. I would block it. Hari-hari pun berlanjut. Suatu siang saat George sedang berada di tempat latihannya, tiba-tiba listrik di tempat itu mati. Ia yang merasa aneh lalu bertanya pada pengelola tempat latihan itu yang bernama Roberta. Roberta lalu menjelaskan kalau tempat latihan Josh sudah lama tidak membayar tagihan listrik karena Desmond tidak pernah membayarnya. Selain itu, pihak bank juga mengancam akan menutup pusat pelatihan Josh jika Josh tidak segera membayar uang sewanya. Mendengar penjelasan Roberta, Josh lalu pergi ke bank untuk mengambil uang yang pernah diinvestasikan Desmond untuk hari tuanya. Namun ternyata, pihak bank menjelaskan pada Josh kalau Desmond telah menaruh uang Josh di saham yang sangat beresiko tinggi, sehingga tidak ada yang tersisa dari kekayaan Josh, kecuali hanya tabungan Josh yang saat ini tersisa $2.000. Mendengar kabar pengkhianatan Desmond, Josh merasa sangat marah, hingga sampai pada suatu malam, Josh mendapat kabar kalau Desmond sedang berada di bar, sehingga pada malam itu, Josh langsung menemui Desmond dengan amarahnya. Namun ketika Josh akan memukul Desmond, ia tiba-tiba berhenti dan memaafkan semua kesalahan Desmond. Hari-hari pun berlanjut. Untuk mempertahankan pusat pelatihannya,
Josh selalu bekerja sebagai artis iklan saus dan menjual peralatan tinju. Namun meskipun usaha Josh sudah maksimal, uang yang didapat masih kurang untuk membayar cicilan pada pihak bank. Hingga pada akhirnya, Josh harus rela melihat pusat pelatihannya ditutup oleh pihak bank. Setelah kejadian itu, di malam hari Josh membicarakan rencananya pada Joan kalau ia akan kembali ke dunia tinju dan memulai karirnya dari awal. Joan yang mendengar rencana Josh meskipun dengan perasaan khawatir, akhirnya mengizinkannya. Keesokan harinya, Josh pergi menemui Brodus di tempat pusat latihannya. Di momen itu, Josh mengatakan pada Brodus kalau ia akan kembali ke dunia tinju dan ia juga meminta pada Brodus untuk melatihnya lagi. Namun Brodus yang mendengar rencana Josh merasa pesimis, mengingat usia Josh yang kini sudah tua. Meskipun demikian, Josh yang sudah berambisi untuk kembali ke dunia tinju, terus meyakinkan Brodus agar ia mau melatihnya lagi. Hingga pada akhirnya, Brodus kembali bersedia melatih Josh dengan syarat Josh harus menurunkan berat badannya. Dan keesokan harinya, Josh pun mulai melatih fisiknya kembali. Setelah berhasil menurunkan berat badannya, Josh kembali ke tempat pelatihan Brodus dan mencoba kemampuan tinjunya melawan salah satu petinju yang sedang berlatih di sana. Namun karena sudah lama tidak bertinju, gerakan Josh menjadi sangat lambat dan stamina yang dimilikinya juga sangat buruk. Malam harinya saat sedang tidur, Joan tiba-tiba bermimpi dan ia terbangun dari tidurnya. Pagi harinya, Joan yang merasa mimpinya begitu nyata, lalu menceritakan mimpinya pada Josh. Di dalam mimpi itu, Joan melihat Josh kembali ke ring tinju dan kembali menjadi juara dunia kelas berat. Josh yang saat itu mendengar cerita istrinya hanya bisa terdiam. Hari-hari pun berlanjut, tepatnya tanggal 9 Maret tahun 1987. Josh menjalani pertandingan pertamanya setelah pensiun sebagai petinju profesional. Di malam itu, Josh akan melawan Steve Yoski, dan diiringi tepuk tangan pendukung Josh, pertandingan pun dimulai. Pertandingan malam itu berjalan lancar. Josh berhasil mendominasi pertandingan itu. Bahkan, ketika Yoski sudah tidak berdaya, Josh meminta wasit untuk menghentikan pertandingannya. Namun karena Yoski masih berdiri, wasit meminta Josh untuk melanjutkan pertandingan itu. Dan pada akhirnya, wasit menghentikan pertandingan karena Yoski sudah tidak berdaya. Setelah kemenangan Josh atas Yoski, Josh berhasil memenangkan 18 pertandingan berturut-turut. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 19 April tahun 1991, Josh sampai di pertandingan perebutan gelar juara dunia melawan Evander Holyfield. And he rocks around and on the attack now. Solid punches. Nobody crowd is up on its feet. Pertandingan malam itu Josh kalah dari Holyfield. Meskipun demikian, uang yang Josh terima sudah sangat banyak, sehingga salah satu staf bank di sana menyarankan Josh untuk berhenti bertinju dan menikmati uang yang Josh miliki. Namun Josh yang masih mengingat mimpi Joan, memilih untuk terus bertinju sampai ia menjadi juara dunia kembali. Hari-hari pun berlanjut. Suatu malam Josh melihat pertandingan perebutan gelar tinju kelas berat antara Evander Holyfield melawan Michael Moorer. Di pertandingan itu, Moorer berhasil meng-KO Holyfield dan menjadi juara dunia baru. Sehingga untuk mendapatkan gelar juara dunia, Josh harus merebutnya dari Michael Moorer. Tahun-tahun pun berlalu. Pada hari Sabtu tanggal 5 November tahun 1994, Josh akan bertanding melawan Moorer. Di pertandingan itu, Josh sama sekali tidak diunggulkan karena pada saat itu Josh sudah berusia 45 tahun. Dan benar saja, sejak ronde pertama dimulai,
Josh sudah mendapatkan pukulan telak dari Moorer. Hey, Jim. We're cut by Moore. Blasted Foreman. Saat semua orang mengira Josh akan kalah, Josh kembali mengingat perjalanan hidupnya yang penuh dengan penderitaan, hingga pada akhirnya Josh berhasil meng-KO Moorer dengan satu pukulannya, dan pertandingan malam itu menjadi saksi bahwa Josh Foreman kembali menjadi juara dunia. George Foreman